Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاستبقوا الخيرات. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Yang mulia dan terhormat kepada Abi Imam Besar Masjid, kemudian yang mulia dan terhormat kepada seluruh panitia Badan Kemakmuran Masjid, Badan Zakat, dan seluruhnya remaja-remaja masjid. Kemudian yang mulia dan terhormat juga kepada seluruh kepala-kepala desa yang tergabung dalam salat Aidil Fitri pada hari yang berbahagia ini, terkhusus kepada desa Gampung Kota Blang yang kita cintai. Kemudian juga kepada Tunku Imam Gampung yang kami sapat bak salat Aidil Fitri hari yang berbahagia ini, dan terkhusus kepada Imam Gampung Kota Blang yang kita cintai ini. Hadirin jamaah Aidil Fitri, Bapak Ibu, Ayahanda, Bunda yang saya cintai. Ada suum-suum bacut mungkin sekitar 50 minit ana lebih lun pegahaba. Mudah-mudahan insyaallah tasabah siat menokeh gambaran di padang mahsyar nyo miliaran ribe jiuh matauro agak sedikit susah deh Bapak kan. Sanguro kiamat munyo pegah le Nabi satu jengkal di atas kepala nyan hana datang pegah mekarat. Hadirin jamaah Aidil Fitri yang berbahagia, 1 bulan ke belakang kita sudah melewati Ramadan. Kita puasa, kita ibadah, kita tarawih, kita tadarus Al-Quran. Ada bermacam cerita kehidupan sudah lewat. Seorang ulama Al-Bishir berkata dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, beliau berucap di dalam kitab tersebut, bi'san nas la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya manusia, dia hanya kenal taat dalam Ramadan saja. Taatnya dia ketika 1 bulan itu. Tapi ketika Ramadan itu berlalu, taatnya hilang. Manya Jumat mutsedekah, yang Jumat yang ke dalam Ramadan. Mulai Ramadan sampai habis, rajin dia bersedekah. Tapi begitu Ramadannya berlalu, pelitnya lebih daripada karun. 4 trit je orang.
Katakanlah yang tutup aurat selama Ramadan kan bagus tutup auratnya. Artis saja iklan pakai jilbab. Nyawa berokan hantai pakai jilbab ko. Tapi begitu Ramadan masuk, syuting filmnya pakai jilbab, iklannya pakai jilbab. Begitu Ramadannya berlalu, kalau dulunya tutup aurat, telanjang kembali. Artinya yang tak pegah, ternyata taatnya kita dalam Ramadan boleh jadi untuk kebutuhannya kita. Maka buruk menurut ulama ini. Artis kenapa pakai jilbab? Biasanya laku iklan kalau dalam Ramadan pakai jilbab. Kenapa orang rajin bersedekah ketika Ramadan? Biasanya Ramadan itu memang ajang kampanye paling laku. Startnya 2024 nanti sekarang, Pak. Maka ketika Ramadan itu habis sudah taatnya kita kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, kata ulama tersebut, manusia paling buruk di atas permukaan bumi. Tapi ada yang lebih buruk dari itu. Ada yang lebih jelek dari itu. Walakinna su'un nas la ya'rifuna Allah walau kana fi syahri Ramadan. Ada tidak lebih buruk daripada tipe pertama? Ada yang lebih buruk daripada tipe pertama. Ada manusia yang tidak kenal taat kepada Allah walau Ramadan sekalipun. Ada itu manusia, Pak. Orang kalau sudah candu maksiat, dia enggak tengok kapan dia buat maksiat, di mana dia buat maksiat. Urang menyokan ladat dengan maksiat, mula masjid pi gutem pegang maksiat. Orang kalau memang sudah tidak mau salat, Ramadan sekalipun tidak salat. Jadi itu paling buruk orang. Kadang-kadang dalam Kaabah dia pegat maksiat, gede je pegat maksiat. Saking candunya dengan maksiat. Orang seperti ini lebih buruk daripada orang yang sudah buruk. Orang yang taatnya dalam Ramadan, di luar Ramadan dia maksiat kembali, dia kaplat kembali. Ada yang lebih buruk dari itu. Orang yang kaplat di luar Ramadan dan Ramadan sekalipun dia tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang yalongkan nyalong. Gara-gara dua tipe ini, tipe pertama dan tipe yang kedua. Maka hari ini 1 Syawal, dua tipe inilah yang akan melahirkan benih halakan nas la yaghfiru dzunubakum wa qad ghafarallahu li hadhil ummah fi hadzal yaum. Ini yang bahaya. Hari ini Allah turunkan maghfirahnya, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya. Maka lebih bahaya dua tipe tersebut melahirkan benih yang hari ini tidak mendapat ampunan Allah. Tidak ada. Orang senang kita senang. Orang bahagia kita bahagia. Tapi senangnya orang lain, senangnya berkah, dapat rahmat, dapat ampunan. Senangnya kita tidak dapat berkah, tidak dapat rahmat. Kenapa Allah tidak memberikan kita ampunan? Karena kita termasuk dalam halakan nas, orang yang celaka. Bapak Ibu sekalian, ampunan Allah hari ini bukan kalang-kaleng ampunan. Luar biasa besar. Sebesar apa ampunan Allah hari ini sampai-sampai iblis menangis. Kalau Bapak baca sejarah, ada riwayat yang mengatakan iblis itu 4 kali nangis. Ada riwayat yang mengatakan iblis dalam hidup ini hanya 1 kali menangis di hari 1 Syawal, Pak. Iblis itu pantang menangis. Dulu diusir oleh Allah dari surga, ukhruj minha, keluar kamu dari surga. Biasa mentang, Pak. Relax aja dia. Mau pentan. Oke mentang, you tebit. Kalau memang engkau ya Allah suruh aku keluar dari surga, maka aku tebit. Kan ada anak kita tipe seperti itu, Pak. Kaicah dedak kan, katebit kedah dari rumah. Biasa aja dia relax, Pak. Mau tinggal itan le katanya, ibu dah itu bit itu. Katanya pak ke baju bu, urusan ronuh mulung pak ke baju deh. Ada tipe seperti itu. Susah enggak kita? Enggak, dari dulu udah ada, Pak. Dari dulu iblis diusir oleh Allah dalam surga. Jangankan menangis, sedih saja dia tidak, Pak. Maka di hari ini berarti besar ampunan Allah. Kalau dulu iblis tidak pernah menangis, 1 Syawal dia menangis, maka luar biasa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa benih yang hari ini yang tidak mendapat ampunan Allah, Pak? Rugi kan kita duduk di teriknya panas matahari. Yang pertama, UBB na poin merempak long pegah dalam batah 20 minitnya. Yang pertama, orang hari ini tidak akan dapat ampunannya Allah walaupun di teriknya matahari kita salat. Aqal walidain.
Orang yang sampai detik ini dia belum dapatkan maaf orang tuanya. Maah bak ayah golom, maah bak mak golom. Bapak ibu sekalian, ada hal bodoh yang sudah berpuluh tahun kita lakukan. Sampai detik ini, lo rasa sama sang kental lah tanya. Tahu tidak hal bodoh apa? Kita tunggu momen lebaran untuk minta maaf. Sebenarnya yang salah engkau. Preh itu ni huru raya. Aja mengkai kele permohonan dalam kemah, tapi tiga untuk bak di huru raya. Lalu buat apa Rajab? Buat apa Sya'ban? Rajab itu 1 bulan diberikan oleh Allah kepada kita. Minta maaf kamu dengan manusia. Salah anggota badan kita, salah batin kita. Minta maaf. 1 bulan penuh diberikan momen oleh Allah. Tidak tanggal pertama, hari kedua kan sempat. Hana sempat hari kedua, hari ketiga kan sempat. 30 hari masa mesti urah na tempat tu. Tidak malam siang kan sempat. Tidak sampai 2 jam, 1 jam kan sempat minta maaf. Yang nak salah ngurun tetangga. Si bulan punuh nujuk oleh Allah. Rajab minta maaf. Habis Rajab Allah berikan kepada kita Sya'ban. Engkau minta maaf di Sya'ban kepadaku, kata Allah. Laki maaf, benar salah. 1 bulan 30 hari Sya'ban. Berlalu Rajab, berlalu Sya'ban, musabah dosa hana talake maaf. Ba urang hana talake maaf, ba Allah pun hana talake maaf. Masuklah Ramadan. Bapak ibu sekalian, kalau bapak tunggu momen lebaran untuk minta maaf, kenyo etanyo tak puasa si bulan penuh dalam dosa durhaka. Kalau kita tunggu momen lebaran untuk minta maaf, betul tidak kita selama Ramadan yang sudah berlalu, kita puasa dalam dosanya ghibah. Kita berpuasa dalam dosanya fitnah. Tepatnya dapat hukum untuk ke lebaran. Diterima enggak puasanya orang ghibah? Han, Pak. Ibu anak gedung. Kipancaraman Ustaz sudah lewat. 1 bulan ke belakang ternyata lung preh bibit uraraya lunuk laki maaf. Mohon maaf Bapak, tidak diterima. Ho yang nejak je nak tanya. Ibu mau ke pesantren tah nak tanya mbak ulama, wahai Abu, diterima enggak puasa saya? Diterima enggak tarawih saya? Tapi saya punya dosa upat. Tapi saya punya dosa fitnah. Sudah minta maaf belum? Saya tunggu momennya lebaran. Mohon maaf, puasa tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar anggapan kita momen lebaran itu untuk tak sedot gop dalam kemah. Itu salah besar, Pak. Dan sunnah Nabi pun bukan itu. Sunnah Nabi di hari raya Aidil Fitri atau hari raya Aidul Adha. Yang pertama, mandi. Yang kedua, pakai wangi-wangian, baju-baju yang bagus. Yang ketiga, makan sebelum salat Aidil Fitri ini. Yang keempat, salat Aidil Fitri. Yang kelima, baca takbir. Yang keenam, tahniyah, ucapkan selamat. Yang ketujuh, pulanglah engkau dari arah yang berlawanan engkau datang waktu salat. Itu sunnahnya Nabi. Bapak kalau mau cari sunnahnya Nabi, oh roraya untuk to yang merempak itu long tungku. Oh tidak dapat anakku. Pajanlah kemah hatanyan dari Rajab, dari Sya'ban, masuk Ramadan kita tajalli semua amal ibadah kita. Yang sudah usam kita barukan kembali, yang kosong-kosong tak puasa bandung. Itu sebenarnya aku. Tapi hurung tanya aneh dari zaman ke zaman gepreh uroraya gelak kemah. Mak dia kanyo dengku tak preh uroraya. Maka akal walidan ini sangat pendum tu. Dan urung long dengku sang hana dosa ngemak. Mohon maaf dalam Al-Quran disebut saja sudah durhaka. Wala taqul lahuma uf. Saja dengan orang tua sudah durhaka. Pula mau tanya dengku luar biasa ngurung syik tu. Coba lihat kita yang muda-muda ini, yang golong-golong kawin dan yang kali kawin cintuk mi ada demai pegah. Yang belum kawin, yang hobinya kadang-kadang nagalak mencewek kan nyo menyoane gop sakit igoi poh 2 malam di telefon tanya you blow panadol tunggu rata thago tayak tak bita potik. Jam 2 malam Bapak, anak orang sakit giginya poh 2 malam di telefon tanya di SMS, "Bang sakit igo." Nak minta si ubat sakit igo. Oh habis kota lok semawe tawit. Hana tuha helok semawe ukruku nak minta anggo. Ada hai kruku truk mungkah tengku dah tetap apotik poh 2 malam untuk anak orang. Tapi ibu kita mau mangguh poh 5 malam.
Kupugo anak agam ku tungku. Nuk kami dah bawa nak kampung sabah. Mukupruk dah budah ku. Bumak budah ni poh le ni mita. Pada mita bawa manok poh le ku. Betul tidak itu kenyataan? Ya. Kita lebih sayang anak orang ketimbang orang tua kita sendiri. Apa yang orang sudah berkorban untuk kita? Tapi mak tu ngendarahkan ke pelahe. Coba tengok orang tua laki kita, ayah-ayah kita. Lam tarik uro lagi nya kerja. Okeylah yang PNS kerjanya di kantor. Coba tengok yang pok-pok sumen nengku. Ilung lom pegah baba anak murid long. Yah kah pu kerja long ke pok sumen. Andai nak watayah ke kerja. Itu nak le mandor, itu nak le pawang. Mu blek-blek kana mata aku. Yo bapak. Ide bak pesantren kan awak kerja mendum. Kan ada pawangnya, ada mandornya. Lain yang kenet-kenet yang hana bareh mukupruk itu nak angku. Ini pu bengehro gaji golai jo. Handa pu bengehro tu cukup sakit-sakit dikun. Andai di depan kita munyolong ikulong iyah long itu nak. Samu tabe long poh tunggu budak cukup raya urang. Saking sayangnya untuk orang tua. Tapi menan balasan tanya ke orang ku. Ubeno karayu. Nyola kemaah long. Kadang-kadang pengalaman long, kadang-kadang pengalaman gop long pegahnya. Buah-buahan itu kenyo tengku kecewek itu harganya murah. Murah pak. Anggur hitam, anggur hijau, anggur kuning berapa sekilo? 200.000 yang pegah Hawaii ni 200.000 napeng tamutang. Anak gop Hawaii boh hapel tablo Hawaii boh salak tablo Hawaii jeruk tablo angku. Apapun yang anak orang mau kita beli. Nah pernah nepu anggur hitam ku mak. Sampai no had urau sang boh meria ke bajo. Mugedoh tanah-tanyan gedengo sak gai tunggu. Kok megah bakso koko. Gedoh dan getepu sak gai na bakso koko lo semua. Musyuhu rapro uperla musyuhu tunggu bakso koko yan. Tahu orang tua kita karena nalam berita, nalam abah-abah urang mu blek-blek mata gengku. Hawa ke kiban le rasa sama ti lagi bakso gop mak. Tapi hana dabla oh ku anak orang, ibu, bapak. Pum bakso koko. 50.000 sabah bungku. Enggak terasa berat. Hana menghai wak tanya. Yang lunduk pegah. Berarti hanjut tajuk ke kau. Bukan enggak boleh. Andai saja. Muka perumah tu. 50% giujuk 70 kemak. Apalagi yang enggak ada hubungan apa-apa. Musapu kalau mengentanyo. Oku budget tablo segala macam. Sampai hari ini putra kali tablo kemak tu. Putra kali tablo keyah tu. Sapu hana tungku-tungku sekalian. Maka saya ingatkan hari ini. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul. Wahai Rasulullah, man ahakku alayya. Siapa yang lebih berhak aku taat dalam kehidupan dunia ini? Rasul menjawab, zaujuk, suamimu. Ada kasing-kasing nyan lako. Ada hana jelah nyan lako. Ada pungo-pungo nyan lako. Sampai kapanpun syurga di bawah telapak kakinya suami. Diam Aisyah. Yang kedua beliau tanya, ya Rasulullah, man ahakku ala zauji. Siapa yang lebih berhak ditaati oleh suamiku tercinta? Jawab Rasul, ummuhu. Ibunya. Mak tanya agamku. Istri itu, andaikan laki-laki punya 4 istri, put boh perumoh mak, 1 orang pun tak mampu memberi syurga untuk laki-laki. Mamput bah perumoh hae ejok syurga katanya. Sealim apapun perumohnya. Malam tak tat perumoh, juhud tak tat lako. Syurga perumoh tetap iup tapak lako. Tapi mohon maaf bapak-bapak sekalian. 1 orang ibu jangankan 1 syurga, ban 8 boh tehah katanya agam nunggu. Maka hati-hati jangan kalah ibu dengan perumoh. Maaf. Anak pun dengar lom pegah haji tapi itu cukup penting. Bek tak kalau mak ngan perumahan ku. Enggak boleh. Karena istri itu ada masanya jadi mantan. Tapi ibu sampai kiamat tidak pernah jadi mantan. Dari ubud tanya sampai tanya meninggal tawaba Allah Ta'ala. Syurga kita di bawah telapak kaki ibu. Andai mak yang sakit syurga hana gepinah lam li Allah Ta'ala. Mentang iup tapak. Andai maknya kapungo hana lewarah pikiran guh karela syurga tidak akan pernah diganti oleh Allah. Syurga tetap di bawah telapak kakinya ibu kita. Maka puro-puro imat dama. Puro-puro imat ayah.
Nabi Ibrahim nekiban ketika ada menantunya tidak bisa taat kepadanya, putra kepesan ba anak, engkau ceraikan cari lain. Istri pertama diceraikan oleh Nabi Ismail, istri kedua dilihat lagi oleh Nabi Ibrahim, ternyata enggak bisa dipakai jadi menantu, engkau ceraikan cari lain. Maka orang tua kita dulu, bapak-bapak ya agam-agam, tanyo ya agam yo, baurinang hanagekeun. Anu mita rabaro yang itung mak ngan ayah. Bahasanya itu bid bak mak, itu bid bak ayah, khusus ke anak agam. Tapi hana pernah bahasanya itu bid bak anak inang. Nu kami talako ya itung long bah. Oh tidak. Yang tanya itu bid bak anak agam. Kenapa? Sebab yang hak nanti memelihara ibu dan ayah ketika sakit adalah kita sebagai laki-laki. Hak tanya na perumoh tu ya inang. Nyan perumoh tanya haji wa bak ayah roy. Nyan perumoh tanya haji wa bak mak roy. Kusuh rah mak tanyo, rah mak tanyo, jaga mak tanyo sakit, rah ayah tanyo, rah ayah tanyo, jaga ayah tanyo sakit. Nyan but inggu perumoh tanyo, meyo tanyo kahan tempat. Tapi kita kan tidak. Saya kata sakit mak, bak kak tajuk. Saya kata sakit mak, bak adik inang yang tajuk. Luar biasa tengku durhakanya kita kepada orang tua. Jadi meyo tingkat wala takulla umma uf saja sudah durhaka, berapa banyak kita di dunia ini yang sudah durhaka dengan orang tua angku. Belek-lek mata ke sampai nuhat uro, nyokon nyo untuk baru nalake mah. Nyongku. Jauh-jauh hari payah netelpon meyo han tempat dawo. Ibu sekalian. Uro kiamat nyo ilmu dan pelajaran angku. Ketika ibu masuk neraka, ibu punya hak menarik suami ke neraka. Nah hak urinangku. Ketika perumoh tanya dalam neraka, tanya so syurga tengku. Sebab kekala le malaikat rida ubiraya tu bahu. Buka so syurga tengku yan. Ternyata istri kita ke neraka. Dia protes. Ba Allah Taala coklah kau puduk ke dalam neraka. Kata boh ne. Yang kedua, ketika suami ibu ke syurga dan ibu ke neraka, suami ibu punya hak syafaatnya untuk ibu. Itanya uragam nah hak syafaat ke perumoh. Menyora kiamat ada tahu perumoh nak teka sayang deh. Tajuk syafaat yang tahu perumoh tinggal tu jamu ni poh ngelungku sayang datang nengko. Babina ni ke dalam neraka. Tapi nah hak. Yang kedua, yang ketiga, ketika drone ibu masuk ke dalam syurga, ibu tidak punya hak untuk menarik suami ke syurga. Kahana kebenturnya orang kiamat. Hana aku. Lob neraka ke tarik tanya, lob syurga mu ke pepedan. Nyana ibu. Tapi yang lebih bahaya ada dosa suami ibu ke neraka dan ibu pun ke neraka. Yang juga bahaya aku. Suami ke neraka, istri-istri dah mau neraka gara-gara lakongku. Kamu nak kali hendak pegah ustaz. Kalau suami ke neraka, boleh jadi istri ke syurga dan suami tidak punya hak. Ya, betul. Tapi ada satu dosa yang suami masuk neraka, dro-dro ikut tamang dalam neraka. Dosa apa itu? Akal waliden. Durhakanya suami dengan ibunya, ibu ikut terseret. Maka cukup bahaya tanyaan. Ma yubna 'alal fasid fahuwa fasid. Ibu kalau bersandar di satu bokok yang tidak kuat, bokok itu jatuh, ibu ikut jatuh. Itu cukup bahaya dosa ngurung si. Maka ibu tolong nasihatin suami, tegur suami. Baje baru kelung kaluh ne belo 700 ribu dipasang. Mukuna laga untuk salat Aidil Fitri. Jajan ilung luar biasa. Anaknya jajan, anaknya baju bagus, semua menantu, orang tua, mertua dapat baju baru. Abang kaluh ne belo baje ke mak. Abang sudah kirim duit buat mama. Nyan yang soleh, solehah. Nyoba nak bayangkan ironi istri yang solehah, yang jilbabnya besar seperti telkom. Panena nyonya. Istri solehah yang kemana-mana pakai cadar. Belum tentu. Istri yang solehah bajunya besar seperti talam. Uberaya gamis pakai. Belum tentu. Dia cinta tidak kepada ibu kita. Kalau cinta itu istri solehah. Lebih ni banyak hana barang. Maka pesan saya pada hari ini. Sebelum lupa habis bacut tu. Ayah bunda sekalian. Ayahanda yang lun cintai. Menyo urung syik ni manteng udip. Benepatih lung lagi Nabi pegah. Syurga ada di bawah telapaknya. Kepu susah-susah tengku. Lepas habis peng 60 juta untuk nimita syurga ke di Mekah.
putar Kaabah tanya luar biasa tu juga kan. Kita nangis di wukuf. Taklid ba Allah Taala. Tapi orang tua kita di rumah duk tro yang na bangga go saga sinyak long kai haji padungga sang ketujuh kalinya. Senang go tak tad luar biasa senang. Tapi duk hana go pegah sapat pi. Oh mohon maaf haji kita jangankan 1000 kali sekalipun Allah tidak terima go. Maka hati-hati mulai untuk menyanua merempok ngan mak lelaki maah pun lelaki maah mak lam Rajab hana merempok lelaki maah bakron. Lelaki maah ayah lam Sya'ban hana merempok lelaki maah. Lelaki maah ayah ngan mak lam Ramadan hana merempok sawu. Ilung fikir cit ura raya ya lelaki maah. Kau ura raya nyolong wow. Jadi benih yang pertama yang akan han merempok rahmat Allah, maghfirah Allah hari ini adalah orang yang detik ini belum ada maafnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi manteng ayahanda sekalian, ibunda sekalian. Yang kedua, tipe yang hari ini tidak akan mendapat rahmat Allah, perempuan yang durhaka kepada lakinya. Kelakon. Sampai nuhan ora manteng mukru'am. Nyata tanya pribadi siroro mungkin hang jauh. Na pakai-pakai la rumah tangga hana lo. Gad ilong alako, gad ilong ngompromo. Padahal engko ngah HP mendang kadang pakai tengok. Idrana ibu, kalau sampai detik ini belum ada maaf dari suami ibu, ibu tidak akan mendapat rahmat Allah hari ini. Ibu tidak akan mendapatkan maghfirahnya Allah hari ini. Na jamaah bakbut kitanya. Pakan man ustaz lagi apa hebat tat uragam dak tuh kamu medeh pakan hang bersama juga deh. Hek tat kamu inang. Ibu-ibu sekalian, nandukan pakan gepegat lagi yan. Karena perempuan itu paling gampang masuk syurga. Sebenarnya perempuan paling gampang masuk syurga dan paling gampang masuk neraka. Dalam dunia kan cukup leurinang. Maka sebenarnya nanti di akhirat harusnya lebih banyak perempuan ke syurga. Tapi tidak. Nabi mengatakan nanti di hari kiamat paling banyak perempuan ke neraka. Lain bandum dalam syurga uragam. Urinang le dalam neraka. Kenapa lebih banyak ke neraka padahal di dunia lebih banyak perempuan? Setidaknya harus jika hana letat sebanding lah. Urinang dalam syurga urinang dalam neraka. Tapi tidak. Lebih banyak perempuan itu ke neraka. Jawaban pertama untuk menggantikan bidadari yang kena pegat oleh Allah Ta'ala sidih di syurga engkau. Kalau satu orang suami kita dapat 1000 bidadari kepudra dalam neraka engkau. Maka yang lo nak pegah, kalau ibu mau cari riwayat, pernah enggak Nabi sebut perempuan masuk syurga karena salatnya? Tidak. Pernah enggak Nabi sebut perempuan itu masuk syurga karena puasanya? Tidak. Karena hajinya? Tidak. Karena sedekahnya? Tidak. Maka tobat sedekah ke tam yang hana izin lako. Karena enggak perlu dronekan nganyan tamu syurga. Tapi perempuan masuk syurga kata Rasul karena taatnya kepada suami. Adanya ndak kayak kabar. Coba tengok Asiyah istrinya Fir'aun. Kiban lako bro akai ne umak. Fir'aun lako Fir'aun. Man lako tengok kang Fir'aun. Lako tanya biasa mentengku bukan orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala tapi Fir'aun mutulih dalam Al-Quran la'anallah halal Fir'aun. Gelaknat oleh Allah Fir'aun. Tengok istrinya Asiyah. Kalau bapak ingin mencari satu riwayat, ada enggak rumah tangganya Fir'aun itu yang ribut, yang cekcok? Tidak ada. Pakan han merempok, istrinya kenal itu suami. Mau bro lah kau, mau jehun, mau bangai, mau maksin, mau apapun, mau bro akai, getrom, gesoh, getampa segala macam. Ibu harus akui dan harus yakini ngan lako. Kabeh urusan mak. Kabeh urusan lako yan. Kalau memang hana galak nele, ya agama memberikan solusi. Oh silahkan pasah, memang jid pasah ba agama. Lebah ba hakim lo hae kule nyan lako. Bro nyan ngan Fir'aun, jid Fir'aun mentang. Lebih jihunnya. Bawa laporan ke hakim, kalau diterima dipasah. Tapi selama mantang dalam akad nikah, seburuk apapun itu, maka itu suami. Sang syok long. Perumoh tanya hana geturi sebenarnya so tanya. Kanyo? Yo, atu woi no dia tanya mbak perumoh. So kalau laki maah, kan istri yang pertama kita jumpa nanti. Neduk begat. Nasud dompet-dompet na pedu ike. Ubena on mirah mandum dia tarik ulua. Dia tanya sipu. Sayang,
Long so. Nữ putra jauh. Cina tanya hanu bate. Nata turilun. Seorang istri dia dengan bangga akan menjawab. Hai bang, 17 tahun kata kawin. Nyan pertanyaan. Kahan cocok ada. Lun turi thadro. 5 tahun tam cewek. 5 tahun tunangan, 10 tahun tunggu. Nyo kali tam kawin 20 padum tahun, 10 tahun kai lungan ro ni. Nyan nak tanya. Tapi jangan putus asa bapak na JPE le, na pegah-pegah apa pula Atu na tanyang lom, sebenarnya yang golom jawaban. Atu na tanyang lom, mai, kena tanya le saan. Nya menyobuno dompet na sut nyo na tamah lain. Tamah bacut tu, tato kadang jawaban kamu rempo lung na taturi. Kesuot uri nang dengan penuh rasa bangga dan yakin ini pasti jawabannya benar. Mungkin menurut ganyan. Bang, 7 kata sud anu mit inau hai. Lun tu dro ne. Ule lun tu ho. Ne pewarna lun tu puwa. Senin ne tu warna hitam, Selasa warna kuning. Be nyana tanyong. Tapi jangan putus asa. Atu na tanyong lom. Mai nata turi longso. Kalau istri itu menjawab, hai bang, hai ayah anak min, hai cut abang long, engkaulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nyan yang promo jajan Nururaya 2 juta ni ju. Nyan kanyo promo. Munyo netepu jawab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Engkaulah suami yang mengatur kehidupanku, engkaulah suami yang segala urusanku ada di pundakmu. Nyan barunya promo engko. Segala macam jawaban bukan engko. Jadi pu yang kun lako dro nu anggo mentang. Pu yang hitam le lako dro nu tinggai asik kabeh urusan. Ibu tidak rajin salat, percayalah syurgamu bukan di salatmu, tapi syurgamu ada di telapak kakinya suami. Tapi bente gara-garanya katan sembahyang. Kanya nyalono bega. Mungkin menyatan sembahyang ciga bu rumah tangga na. Salat tetap itu perintah agama, puasa tetap itu perintah agama. Tapi ubek taat urung dron sealim apapun bener patih long syurga di bawah telapak kaki suami. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Balung kaleng keadaan pih kalage mahsyar ngayo lah. Ada akan urok kiamat nyo kamu sakit ule de badadu. Ibu-ibu sekalian, ayahanda yang lun cintai, uroraya hanapayah peremun pulain. Ijtihadu bisadaqah nyan menteng paling penting dan sedekah paling utama. Ayyata sadaqah li ahlihi afdalun nyan nu ganceng bugat ngai gone. Sedekah yang paling manyang, sedekah yang paling dicintai oleh Allah, paling digemari oleh Rasul, paling bangga malaikat ketika mencatatnya adalah sedekah untuk ahlinya kita. Dan ahlinya kita nomor 1 paling di atas adalah orang tuanya kita dengku. Kong sedekah ke gop kanu paling mantap, ke perumoh paling mantap, ke adorod paling mantap, ke mak ngan ke yah lumboisa paling mantap. Maka perintah Nabi hari ini munyo memang nak lagi lagi biasa ge brokon ju bentuk kagak ada hatatanyan, tapi nyan hana ge yule Nabi ba uronyo adalah hari merdekanya kita dari dosa dengku. Mamnyo kalau merdeka peh lagi jentu. Yang ge yule Nabi ijtihadu bis sedekah. Orangnya bela sedekah, berkencang sedekah engkau. Open house buka beraya-raya. Itu engkau. Menanlah kira-kira. Hadanallahu wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.